Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herizana Pisyanda Putri, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syiah Kuala Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi keempat saya tentang teks editorial pada kelas 12 di SMK Negeri 1 Kartini. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum mulai belajar, kita baiknya berdoa. Yang mau memimpin doa siapa? Reja. Ya, silakan. Semua siap. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan Ibu cek kehadiran. Dengarkan baik-baik. Aisyah Sadia, Arifah, Ayi, Maldi, Saputra. Oke. Baik, hadir semua untuk hari ini. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin melihat dulu ya. Mau tahu kondisi kalian, bagaimanakah daya ingat kalian terhadap materi di minggu lalu? Untuk minggu lalu, kemarin kita belajar apa sih? Sejarah. Ya, cerita? Sejarah. Kalau untuk cerita sejarah itu membahas tentang apa? Masa lalu, masa lalu atau masa lampau. Untuk hari ini kita akan belajar teks editorial atau editorial. Kalau kemarin tentang masa lalu, sekarang kita belajar masa kini. Ini yang akan kita angkat yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sebelumnya tahu tidak editorial itu apa? Tidak. Pernah baca koran? Nah, kalau di koran itu bukan editorial namanya, tajuk rencana, ada di sudut kiri atas biasanya. Untuk tajuk rencana ini adalah tulisan dari redaksi ya. Jadi penulis dari koran itu ditulis menjadi redaksinya dibuatlah dalam bentuk tajuk rencana yang disebut juga editorial. Tapi untuk editorial biasanya ditayangkan ya, sama editorial sama tajuk rencana itu sama karena sifatnya subjektif. Karena itu tadi sebelum nyampe ke materi bisa dijadikan berita dan editorial. Ternyata untuk membuat atau membaca editorial itu ada manfaatnya, tidak hanya sekedar materi-materi yang disampaikan di sekolah, tetapi ada manfaatnya. Manfaat yang pertama apa? Satu orang coba. Ayo, kami. Satu, menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Dua, analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Oke, ada dua ya, menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Menjelaskan berita tapi dia ada sifatnya argumen di dalamnya. Tidak hanya fakta-fakta saja, tetapi ada argumen yang disampaikan. Tahu argumen kan? Argumen itu pendapat seseorang terhadap suatu masalah ya. Kemudian yang kedua, analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ketika kalian baca editorial, nah ini adalah salah satu sumber kita untuk mengantisipasi atau sebagai persiapan diri. Kemarin ada bencana. Oh, kalau bencana ini bagaimana ya permasalahannya? Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Dari berita itu kita belajar lagi, banyak belajar ya. Banyak belajar bagaimana harusnya kita bersikap apabila ada bencana. Kemudian ada kasus-kasus yang lain juga kita ada sikap yang kita ambil ketika sudah membaca editorial. Ini adalah menganalisis struktur ya, menganalisis struktur
dan kebahasannya. Kira-kira ada kebahasan apa sih yang ditampilkan dalam editorial berikut ini? Disimak baik-baik informasinya apa saja. Sudah kalian simak video tadi. Sekarang pada bagian awal tayangan editorial hal apa yang disampaikan? Pamit, ke arah mana? Permasalahan apa yang diangkat? Tentang korupsi. Oke. Tentang korupsi. Apa lagi? Yang kedua, bagaimanakah argumen yang disampaikan redaktur dalam tayangan tersebut? Argumennya tentang apa saja? Apa lagi? Antara editorial, kalau editorial itu disebut juga tajuk rencana tadi sudah disampaikan. Kemudian ini ada struktur teks editorialnya. Tadi ditanyakan bagian awal itu apa? Bagian awal itu adalah struktur bagian pengenalan isu. Nah ini, pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal dan kontroversial. Artinya setiap editorial yang disampaikan atau dibuat itu biasanya kontroversial, ya, supaya memancing minat pembaca. Kemudian bagian argumentasi berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya, ya, tentang argumen-argumen. Ada penegasan ulang. Nah ini penegasan ulang dalam teks editorial berupa simpulan, saran, dan rekomendasi. Jadi sudah dipaparkan isunya, sudah dijelaskan argumen-argumennya, pendapat dari si redaktur tadi, redaksinya, kemudian baru ditegaskan ulang. Kaidah pembahasannya ada 4 ya ciri khas dalam kebahasan teks editorial. Yang pertama ada kalimat retoris. Nah kalimat retoris ini berhubungan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Misal kamu lihat teman kamu sedang menangis, apakah kamu menangis? Ya. Udah jelas-jelas dia nangis tapi ditanyakan. Misalnya seperti ini. Apakah tetap pemerintah membayar koruptor? Ya, secara logika harusnya tidak boleh, ya. Kemudian kata-kata populer. Nah, ini adalah kata-kata yang memang sangat familiar atau terkenal. Sama kalau kalian dengar kata stadion apa stadion? Kalau stadion berhubungan dengan apa? Bola. Kan itu populer di kalangan bola. Penunjuk itu ada 3. Yang pertama waktu ini berhubungan dengan sekarang, masa kini, dahulu, kemarin, masa lalu. Nah itu berhubungan dengan waktu. Kemudian kalau yang untuk tempat, bisa berhubungan juga dengan di sini, di situ. Itu berhubungan dengan kata penunjuk. Kemudian kalau peristiwa, kejadian, misalnya kebanjiran tersebut. Panen ini. Baik. Selanjutnya ini adalah contoh untuk strukturnya. Kita masuk ke tugas mandiri. Ini adalah rubrik penilaian. Di rubrik penilaian ini kalian ada berapa hal yang nantinya akan dinilai. Yang pertama tentang menganalisis isi. Nanti kalian akan dibagikan LKPD, ya. LKPD ini akan kalian pegang satu-satu. Paling baik lengkap sangat sesuai itu skor tertinggi 4 dan yang selanjutnya tidak sesuai itu skornya 1. Tetap selesaikan sekarang. Ibu beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Oh,
Strukturnya ini kan udah ada di paragraf-paragrafnya, nomor paragrafnya. Kalian hanya perlu menuliskan nomor paragrafnya saja. Yang itu paragraf berapa. Kemudian untuk kalimat retoris hanya satu kalimat saja. Ya, yang kalian dapatkan. Sama. 1, 2, 3, 4 ini hanya satu saja. Silakan dikerjakan. Tentukanlah struktur teks editor yang telah kalian baca. Oke, pengenalan isu ada di paragraf 1, 2, dan 3. Argumennya yaitu di paragraf 4, 5, dan 6. Penegasan ulang ada di paragraf 7, 8, dan 9. Kalian kurang cepat dalam menganalisisnya. Silakan Eka duduk dulu. Ya, yang sekarang yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Karena ini kegiatan akhir kita sebelum Ibu tutup, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Dan tugas individunya? Ya, membaca. Oke, membaca teks secara keseluruhan ya tadi ya. Dan setelah membaca, menjawab oke, memahaminya. Ya, memahami. Nah, ini ya. Teks. Oke. Kemudian perlu dipilah-pilah tidak? Perlu. Analisis. Analisis. Apa yang dianalisis? Struktur. Nah, struktur. Strukturnya dibagi lagi menjadi berapa tadi? 3. Struktur yang pertama tentang isu, pengenalan isu. Kemudian yang kedua kemudian dua argumen. Kemudian yang ketiga penegasan. Oke. Nah, yang setelah dianalisis kan ada 2 tadi. Ada struktur, kemudian yang kedua ya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya ada berapa? 4. Jadi kalian sudah bisa ya memahami tujuan belajar kita sudah tercapai nih. Sampai sini sudah paham semua. Sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ini dilakukan secara jujur, tidak perlu diberikan nama, ya. Checklist saja yang menurut kalian sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Jadi kita akan membaca apa yang kalian kumpulkan saat ini, tapi akan Ibu lihat nanti setelah keluar dari ruangan ini. Ini refleksi sudah semua. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Nah, ini sudah berakhir. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang materi tetap editorial. KD-nya menulis teks editorial atau membuat atau memproduksi ya, memproduksi teks editorial pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk saat ini. Karena ini juga waktunya sudah istirahat, ya. Silakan ditutup. Jangan lupa berdoa. Silakan berdoa. Hormati.